warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Pramudia, NIM 22114702 dari kelas Informatika 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar sistem operasi Linux. Yang pertama yaitu buka terminal. Perintah yang pertama yaitu melihat identitas diri. Ketikkan ID. ID di sini berfungsi untuk mencetak informasi tentang pengguna yang diberikan. Lanjut, perintah kedua yaitu melihat tanggal dan kalender dari sistem. Ketikkan date. Date di sini berfungsi untuk menampilkan atau menetapkan tanggal di sistem. Lanjut, perintah selanjutnya call spasi bulan spasi tahun. Perintah call digunakan untuk melihat kalender di sistem operasi Linux. Lalu perintah call mini. Perintah ini digunakan untuk melihat tanggal secara keseluruhan selama 1 tahun. Lanjut, perintah ketiga yaitu melihat identitas mesin. Ketikkan hostname. Hostname berfungsi untuk melihat nama komputer, nama unik pada satu komputer dalam satu jaringan. Lanjut, uname berfungsi untuk mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Lalu komen selanjutnya uname sama seperti uname sebelumnya, hanya di sini perintahnya lebih spesifik. Lanjut, perintah keempat yaitu lihat siapa yang sedang aktif. Ketikkan W berfungsi untuk menampilkan informasi tentang user yang saat ini masuk dan apa yang dilakukan setiap user. Lalu perintah who pada Linux memungkinkan kita untuk menampilkan pengguna yang saat ini masuk ke sistem operasi Linux kita. Lanjut, whoami berfungsi untuk melihat user yang sedang login pada saat ini. Lanjut, chfn spasi user. chfn ini berfungsi untuk merubah informasi dari user. Lalu Finger berfungsi untuk Finger mempunyai kegunaan yang hampir sama dengan who, hanya saja Finger menyediakan informasi identitas user yang lebih lengkap daripada who. Lalu Finger spasi user. Sama seperti kegunaan Finger sebelumnya, hanya saja menampilkan user kita dengan spesifik. Lalu perintah menggunakan manual. Perintah kelima. Ketikkan ls. Command man di sini berfungsi untuk menampilkan halaman manual atau dokumentasi dari sebuah perintah. Lalu perintah kelima yaitu man-ls. Man berfungsi untuk menampilkan halaman manual atau dokumentasi dari sebuah perintah. Lalu perintah ls berfungsi untuk menampilkan isi dari sebuah folder menggunakan command line interface. Lalu man
Nah, sama saja seperti sebelumnya, namun dengan menggunakan perintah main, kamu bisa melihat panduan atau fungsi dari sebuah perintah. Lanjut, main mink spasi file. Nah, perintah ini berfungsi untuk berpindah direktori dari direktori di mana kamu berada saat ini. Kamu bisa keluar dari sebuah folder atau masuk ke dalam folder tertentu dengan menggunakan perintah ini. Lanjut, main 5 password. Perintah ini digunakan untuk menampilkan format file dan konversi dari password. Nah, lanjut perintah ke-6 yaitu clear. Clear di sini berfungsi untuk menghapus, membersihkan layar, atau bisa mengetikkan dengan alt plus L. Lanjut perintah ke-7 yaitu apropos. Ketikkan apropos spasi det. Apropos di sini berfungsi untuk sebuah perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci hari atau date. Lalu apropos mail. Sama seperti sebelumnya, yang keluar hanya kata kunci mail. Lalu telnet, ya sama. Lanjut perintah ke-8 yaitu mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Ketikkan what is that. Nah, what is that berfungsi untuk menampilkan manual atau deskripsi dari perintah that. Lanjut perintah yang ke-9 yaitu manipulasi berkas file dan direktori. Ketikkan ls. ls di sini berfungsi untuk melihat isi file dari direktori aktif. Lalu ls-l. ls-l berfungsi untuk melihat semua file dengan lengkap. Lalu ls-a berfungsi untuk menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi. Lalu ls-f ls-f berfungsi untuk menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting. Lalu ls-usr. Nah, di sini ls/usr berfungsi untuk menampilkan isi dari direktori user. Lalu ls spasi slash berfungsi untuk menampilkan isi dari direktori root. Lanjut ls-minf spasi slash etc. Nah, komen ini berfungsi untuk menampilkan semua file atau direktori dengan menandai tanda slash untuk direktori, tanda asterisk untuk file yang bersifat executable, tanda @ untuk file symbolic link, tanda sama dengan untuk socket, tanda persen untuk whiteout, dan tanda tegak lurus untuk vivo. Lanjut komen ls-l/etc. Nah, komen ini berfungsi untuk menampilkan file atau direktori secara lengkap, yaitu terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, pemilik, grup, dan mode atau atributnya. Lanjut komen ls-minf spasi slash user. Nah, komen ini berfungsi untuk menampilkan semua file dan isi direktori. Lanjut komen ke-10 yaitu melihat tipe file. Ketikkan file. Nah, file di sini berfungsi untuk melihat tipe file. Lalu file spasi asterisk. Komen ini berfungsi untuk melihat tipe file atau direktori pada direktori yang aktif. Lalu komen file spasi bin.
berfungsi untuk melihat tipe file ls pada direktori bin. Lanjut perintah ke-11 yaitu menyalin file. Ketikkan cp group fungsi komen ini yaitu mengcopy file group pada direktori etc menjadi f1. Lalu ls-l berfungsi untuk melihat semua file lengkap. Lalu cp -i f1 f2. Komen ini berfungsi untuk mengcopy file f1 menjadi f2 dengan konfirmasi sebelumnya apabila file sudah ada. Lanjut mengcopy direktori. Ketikkan mkdir backup. Fungsi mkdir backup yaitu membuat direktori baru dengan nama backup. Karena di sini sudah ada file direktori backup, jadi tidak bisa membuat direktori backup yang sama. Lanjut komen cp f1, f2, f3 backup. Lalu lanjut komen cp f1, f2, f3 backup. Fungsi dari komen ini yaitu mengcopy file f1, f2 ke direktori backup. Lalu kita cek dengan menggunakan komen ls backup. Nah, di direktori backup ini sudah terdapat file f1, f2. Lanjut cd backup. Fungsi cd yaitu masuk ke direktori yang ingin dituju. Lalu ls. Lihat isi file dari direktori aktif. Lanjut perintah ke-12 yaitu melihat isi file. Ketikkan cat f1. Fungsi dari cat f1 yaitu menampilkan isi dari file f1 secara keseluruhan. Menampilkan file per satu layar penuh. Lalu komen more f1 menampilkan isi dari file f1 per satu layar penuh. Lalu pgf1 sama saja. Lanjut komen ke-13 yaitu mengubah nama file. Sebelumnya ketikkan move f1 spasi proc.txt. Nah, komen ini berfungsi untuk merubah nama file f1 menjadi proc.txt. Lalu ketikkan ls. File f1 sudah berubah menjadi proc.txt. Lalu memindahkan file ke direktori lain. Lalu ketikkan mkdir mydir. Fungsi dari direktori ini yaitu membuat direktori baru dengan nama mydir. Karena di sini sudah dibuat, jadi tidak bisa membuat file yang sama kecuali diubah namanya. Lanjut perintah move f1, f2, f3 mydir yaitu
Komen ini berfungsi untuk memindahkan file F1, F2, F3 ke direktori mydir. Contohnya yaitu lanjut. Perintah ke-14 yaitu menghapus file. Ketikkan rm F1. Ketikkan rm 1. Nah, fungsi dari komen rm ini yaitu untuk menghapus file. Contohnya ini, file F2 sudah hilang. Lalu ketikkan cp, keluar direktori dulu. Lalu ketikkan cp mydir. Komen ini berfungsi untuk mengcopy file F1 yang berada di direktori mydir ke direktori yang sedang aktif dengan nama F1. Lanjut, yaitu rm F1. Nah, fungsi rm F1 ini yaitu untuk menghapus file, karena file F1 sudah dihapus tadi, jadi tidak bisa dihapus lagi. Ketikkan, lalu selanjutnya ketikkan rm 1 F3. Nah, fungsi dari komen ini yaitu menghapus file F1 dengan menampilkan konfirmasi penghapusan terlebih dahulu. Lalu perintah yang terakhir yaitu mencari kata atau kalimat dalam file. Ketikkan grep root /etc/password. Nah, fungsi dari komen ini yaitu menampilkan semua yang sesuai dengan kata root dalam file etc/password. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.